Guru-guru beliau, yaitu diantaranya adalah Mbah Yai Mukhtar bin Ali Imron Jepang Nganjuk seatas dan seguru-gurunya beliau Al-Maghfurlah Mbah Yai Soleh Darat bin Umar Asamaran atau Semarang, dan guru beliau Mbah Yai Soleh bin Nur Langitan beserta guru-guru beliau, termasuk beliau Syekhona Khalil bin Abdul Latif beserta guru-guru beliau. Insya Allah nyampe kepada beliau Rasulullah SAW. Profil atau biografi beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Kedunglu. Ketinggian ilmunya diakui secara internasional, terbukti pada pendirian Nahdlatul Ulama atau NU yang pertama. Beliau terpilih menjadi Mustasar NU bersama ulama bertaraf internasional lainnya di zamannya. Keampuhan doanya tak tertandingi. Beliau adalah profesor doa yang memiliki ribuan doa untuk segala macam kebutuhan, serta memadukan antara bahasa Arab dan Jawa untuk doanya. Dari bumi pilihannya Kedunglu, beliau telah berhasil melahirkan ulama-ulama karomat, ulama-ulama keramat yang menyebar di Pulau Jawa. Beliau juga memberi semangat para santri dan tentara dengan doanya, sehingga mereka selamat di medan pertempuran. Dan dari bumi Kedunglu pula terlahir sholawat ampuh, sholawat yang dibutuhkan seluruh umat. Bagian pertama atau nomor 1, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, masa kecil. Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an dilahirkan di dusun Klampok Arum, Desa Badal, Ngadiluwih, Kabupaten Kediri pada tahun 1852. Mohon maaf tanggalnya tidak disebutkan, saya ulangi, yaitu beliau dilahirkan pada tahun 1852. Kemudian menginjak yang terakhir, Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf wafat pada hari Rabu Wage ba'dal maghrib di bulan Muharram tahun 1375 Muharram atau Hijriah. Saya ulangi, beliau wafat di bulan Muharram tahun 1375 Hijriah atau yang bertepatan tahun 1955. Itu beliau lahir sampai wafat. Kita lanjutkan. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Adalah pendiri Pondok Klampok Arum, Selatan Masjid Badal, dan seorang yang sangat dihormati, ditokohkan di daerahnya. Konon ayahnya mempunyai kebiasaan tirakat. Tirakat ya bahasa Arab ya. Apa itu tirkah, meninggalkan, atau riadoh, ahli tirakat atau riadoh, dengan hanya makan kunir saja, kunyit itu. Mbah Yai Majid menurut niki Mbah Yai Majid ayahnya Mbah Ma'ruf nih. Mbah Yai Majid menurut penuturan Mbah Yai Ma'ruf
kepada murid-muridnya, mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ibunya yang ingin tahu bagaimana marahnya si suami sampai-sampai membuatkan sayur tom atau sayur yang rasanya sangat pahit, dan apabila sayur tersebut digosokkan ke kambing yang cacingan, seketika cacingnya mati. Kemudian diaturkan kepada suaminya atau Mbah Yai Majid tadi. Tapi dengan lahap, seolah merasa tidak kepahitan, Mbah Yai Majid malah tersenyum manis memberi, sembari berkata, segar sekali sayur buatanmu ini, besok buatkan sayur seperti ini lagi ya. Pintanya kepada istri beliau. Ini juga patut kita teladani kesabaran beliau Mbah Yai Majid, ayah daripada Mbah Yai Muhammad Ma'ruf tadi. Mbah Ma'ruf radhiyallahu an merupakan putra ke-9 dari 10 bersaudara, 3 perempuan dan 7 laki-laki. Saudara-saudaranya itu adalah Nyai Bulkijah, Kiai Haji Muhajir, Kiai Ikrom, Kiai Rahmat, Kiai Abdul Alim, Kiai Jamal, Nyai Muttaqin, Kiai Abdullah, Kiai Muhammad Ma'ruf, dan Nyai Suratun. Mbah Ma'ruf tidak lama merasakan kasih sayang ibunya, sebab ibunya sudah wafat ketika beliau masih kecil. Sebagai gantinya, beliau mendapat kasih sayang dari ayah dan saudara-saudaranya. Akan tetapi tidak lama berselang, ayahnya atau Mbah Yai Majid tadi juga menyusul ibunya sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Mbah Ma'ruf diasuh oleh Mbah Nyai Bulkijah, Mbak Ayunya yang sulung. Karena kondisi ekonomi Mbak Ayunya yang juga pas-pasan, tak heran kalau di usia wajib belajar beliau belum bersekolah. Mbah Ma'ruf hanya belajar mengaji Al-Quran yang diajari sendiri oleh Mbak Ayunya. Itu pun Mbak Ayunya sering mengeluh karena Mbah Ma'ruf masih kecil, belum bisa apa-apa. Apa yang telah diajarkan seakan tidak ada yang nyantol di otak Mbah Ma'ruf. Saking jengkelnya, akhirnya Mbak Ayunya menyuruh adiknya atau Mbah Ma'ruf agar sering puasa Senin Kamis. Saran tersebut dilaksanakan oleh Mbah Ma'ruf. Ya, utamanya saya sendiri, panjenengan terutama santriwan santriwati ini kalau diistiqomahkan insya Allah juga ampuh puasa tiap hari Senin dan Kamis. Ini juga dilaksanakan Mbah Ma'ruf ketika masih kecil. Tidak lama setelah menjalankan puasa Senin Kamis, beliau bermimpi seekor ikan emas meloncat masuk ke dalam mulutnya. Sejak saat itu beliau langsung bisa membaca Al-Quran sampai khatam. Dilapori demikian, Mbah Nyai Bulkijah kaget dan tidak percaya. Kemarin saya ajari sulitnya minta ampun, kok sekarang sudah khatam Quran. Mbah Ma'ruf kemudian suatu ketika beliau dimarahi dan dipukul ulek-ulek atau alat untuk menghaluskan bumbu. Wong Jawa damel nyambel niku lho. Dituthuk sinten sing nuthuk? Oleh Mbak Ayunya.
Lalu beliau memutuskan menyusul kakak-kakaknya yang terlebih dahulu mondok di Cepoko Nganjuk dengan berjalan kaki. Al-Kisah di buku tidak ada yang menyatakan ketika perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk di daerah Johor Cering itu ada sumur bur. Sampai di situ beliau mampir minum airnya sumur bur. Sekarang masih abadi itu sumur bur, masih ada di desa Cering, dusun Cering, desa Johor, kecamatan Paci. Itu perjalanan Mbah Ma'ruf menuju Cepoko Nganjuk. Saya potong dikit. Di Cepoko adalah beliau almarhumlah Mbah Yai Mukhtar. Mbah Yai Mukhtar ini putra dari Mbah Ali Imron, pendiri Pondok Mojosari Nganjuk. Mari kita tabarukan Al-Fatihah. Selama mondok dikirim makanan ke pondok. Pada hari-hari biasa apabila beliau merasa lapar, beliau hanya makan intip nasi hangus yang masih melekat di panci pemiliknya, atau makan buah pace, buah mangkudu, bence cara wong Jawa, yang pohonnya beliau tanam sendiri di lingkungan pondok. Pernah juga beliau mengajak kakaknya mengemis atau meminta-minta ke desa-desa untuk biaya mondok dan hidup selama di pondok. Beliau juga pernah menjadi buruh panjat kelapa, menek kambil, ngunduh kambil dengan upah sebutir kelapa yang bagus. Bahkan oleh pemilik pohon kelapa beliau diberi tanah dan oleh Mbah Ma'ruf tanah tersebut ditanami pohon kelapa juga. Untuk menghilangkan rasa lapar karena jarang makan, beliau sampai menyumpai perut dan mulutnya setiap hari Jumat di dekat belumbang atau kolam buatan beliau sendiri. Jangan minta makan, jangan minta makanan jika belum hari Jumat tiba. Mulut, jangan minta minum jika belum hari Jumat tiba. Beliau pun makan dan minum sepuasnya setelah hari Jumat. Setelah makan beliau juga menyumpai duburnya. Dubur, jangan kentut-kentut jika belum hari Jumat tiba. Kondisi yang cukup memprihatinkan selama nyantri membuat Mbah Ma'ruf mempunyai kebiasaan puasa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beliau ilmu laduni di bidang ilmu fikih yang bermula dari mimpi beliau berkumpul di masjid. Mbah Ma'ruf tidak peduli dengan ketidakhadiran para santri senior yang alim-alim. Beliau tetap membuktikan kemampuannya mengajar kitab yang biasa diajarkan oleh Kiai Mukhtar kepada santri-santrinya. Ternyata benar Mbah Ma'ruf bisa mengajar bahkan hafal isi kitab milik gurunya tersebut. Tentu saja peristiwa ini menggemparkan seisi pondok. Mbah Ma'ruf, santri miskin yang semula diremehkan dan dibenci teman-temannya, seketika disanjung dan dihormati. Bahkan katanya Kiai Mukhtar gurunya akhirnya berbalik berguru pada beliau. Sementara itu para santri senior yang suka mengejek Mbah Ma'ruf saat itu juga meninggalkan pondok Cepoko atau boyong. Namun beliau tidak lama di Cepoko, kemudian beliau melanjutkan mencari ilmu di Semarang pada Kiai Soleh bin Umar insya Allah Darat, yang terkenal Mbah Yai Soleh Darat. Genap 2 tahun mondok di Darat, beliau pindah nyantri pada Kiai Soleh Langitan Tuban. Jadi namanya Mbah Yai Soleh semua.
Mbah Soleh bin Umar Darat. Ini pun juga insya Allah Mbah Umar itu termasuk tentara Pangeran Diponegoro. Dan sanad guru beliau Mbah Yai Soleh Darat ini banyak yang telah mengunggahkan di YouTube untuk bisa mempelajari panjenengan melalui itu. Karena ini silsilah sanad ilmu beliau di samping ulama-ulama di Pulau Jawa sampai ke Mekah, Madinah, sampai Syekh Zaini Ahmad Dahlan pun juga sampai ini Abu Bakar bin Sato itu dapat dipelajari sendiri. Jadi beliau di Cepoko 7 tahun diperuntukkan putrinya, putri sulungnya yaitu Mbah Nyai Hasanah. Jadi ini guru Mbah Yai Soleh Darat namanya Mbah Soleh, langitan juga Mbah Soleh, mertuanya juga Mbah Soleh semuanya ini. Insya Allah minas solihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau, minas solihin wa minas solihat. Al-Fatihah. Sekitar 2 tahun Mbah Ma'ruf menemani istrinya karena setelah putra pertama lahir, beliau pergi ke Bangkalan untuk menimba ilmu kepada Syekhona Khalil yang masyhur sebagai aulia keramat yang dibiayai oleh Kiai Soleh atau mertuanya yang terkenal kaya raya. Bagian ketiga berguru pada Kiai Khalil atau Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah menyeberangi Selat Madura dengan berenang, ada yang mengatakan beliau tidak berenang melainkan langsung berjalan di atas Selat Madura hingga tiba di daratan Madura. Beliau langsung menuju Demangan, pondok Syekhona Khalil, dan beliau sendiri yang menerima Mbah Ma'ruf. Dawuh Syekhona Khalil kepada Mbah Ma'ruf, "Hai anak Jawa, tampaknya kamu lapar. Ini saya beri makan, harus dihabiskan." Pinta Mbah Kiai Khalil sembari menyerahkan nasi 1 nampan besar dengan lauk ikan bandeng sebesar betis orang dewasa. Terus sak kentol gedine niku lawi. Ya, Kiai, jawab Mbah Ma'ruf. Beliau pun mulai makan yang porsinya untuk beberapa orang dan berlapar. Biasa berlapar-lapar, tentu saja merasa tidak mampu menghabiskan nasi sebanyak itu. Namun karena beliau mempunyai doa yang membuat perut tidak merasa kenyang, walau sudah kemasukan makanan berapapun banyaknya yang beliau baca sebelum makan. Alhasil nasi senampan pemberian Kiai Khalil dengan lahap dihabiskan tanpa sisa. Mengetahui hal itu, Syekhona Khalil seketika berkata, "Ini orang yang akan menghabiskan ilmuku." Hadirin jamaah rahimakumullah. Bagian keempat, riyadoh di makam aulia Madura. Riyadoh sudah menjadi bagian hidup Mbah Ma'ruf selama nyantri pada Kiai Khalil. Kegandrungannya dalam hal riyadoh semakin menjadi-jadi. Selama nyantri di Bangkalan ini pula beliau mempunyai kebiasaan baru, yaitu berziarah ke makam-makam keramat para aulia se-Madura. Di makam tersebut beliau bukan sekedar ziarah biasa, tetapi makamnya disowani dan ditirakati sehingga beliau bisa berdialog langsung dengan si penghuni makam. Tujuan beliau riyadoh di makam-makam keramat tersebut tiada lain karena beliau ingin memiliki ilmu sak lumaing bumi lan sak ureping langit, yaitu
ingin memiliki ilmu seluas bumi dan langit tanpa harus belajar. Artinya beliau ingin mendapat ilmu laduni. Sudah demikian banyak makam keramat yang beliau datangi, namun kesemuanya memberikan jawaban. Kalau ingin alim harus belajar dulu. Jawaban tersebut mengecewakan Mbah Ma'ruf. Lawang ingin dapat ilmu tanpa harus belajar, kok disuruh belajar? Dawuh Mbah Ma'ruf. Terakhir beliau riyadhah di makam yang berada di Bujuk Sangka. Sebagaimana yang sudah-sudah, di sana beliau juga tirakat hingga bisa ditemui oleh penghuni makam. Hai anak muda, mengapa kamu tirakat di sini? Saya santri Bangkalan, ingin jadi orang alim. Doakan saya agar diberi ilmu laduni, pinta Mbah Ma'ruf. Jawaban penghuni makam tersebut lain daripada yang lain. Bisa, kamu bisa mendapat ilmu laduni, tapi tirakatmu masih kurang. Mbah Ma'ruf langsung menangis sedih dan putus asa. Saya sudah tirakat seperti ini, kok ya masih kurang. Dengan rasa putus asa beliau kembali ke pondok dan terus menangis. Mbah Yai Khalil mengetahui apa yang dirasakan muridnya. Kemudian beliau bertanya kepada Mbah Ma'ruf, Ma'ruf, sudah berminggu-minggu kamu tidak berada di pondok. Pergi kemana saja kamu? Tanya Syekhona Khalil. Jawab Mbah Ma'ruf, saya riyadhah di kuburan wali-wali. Mereka semua tidak bisa memberi saya ilmu laduni. Terakhir saya riyadhah di Bujuk Sangka. Katanya saya bisa mendapat ilmu laduni, tapi riyadhah saya masih kurang. Riyadhah yang bagaimana lagi yang mesti saya lakoni? Padahal semua riyadhah sudah saya jalankan. Dawuh beliau Syekhona Khalil, ada satu makam lagi yang belum kamu datangi, yakni makam Mbah Abu Samsudin di Batu Ampar. Beliau wali besar. Semalam saya bertemu Mbah Abu Samsudin. Beliau menyuruh saya menulis di kuburannya. Redaksinya begini, siapa yang menghatamkan Al-Quran sekali duduk, apapun keinginannya akan tercapai. Mendengar itu, Mbah Ma'ruf langsung berangkat ke Batu Ampar dan menghatamkan Al-Quran dari subuh sampai asar sekali duduk. Selesai menghatamkan Quran, seketika datang angin lesus menerjang tubuh beliau. Perasaan beliau saat itu kepalanya dipegang dan ditumpai nasi kuning hingga beliau mutah birak. Sepulang riyadhah di makam Mbah Abu Samsudin, segala kitab yang ada di pondok Kiai Khalil atau Syekhona Khalil beliau kuasai. Tercapailah sudah keinginan Mbah Ma'ruf untuk memiliki ilmu seluas bumi dan langit tanpa harus belajar. Hadirin hadirat samin dimanapun berada, ini apa itu beliau Mbah Yai Muhammad riyadhah yang pertama di Syekh Abu Samsudin. Namun yang kedua di sini tidak ditulis untuk beliau berangkat haji itu tidak ditulis di sini, namun ya tidak dibaca. Tapi beliau dua kali riyadhah di Batu Ampar itu. Selanjutnya ke bagian kelima. Setelah beliau pulang dari Madura, yaitu mendirikan Pondok Kedunglo. Suatu ketika beliau disuruh mertuanya mencari tanah untuk dijadikan pondok pesantren. Mbah Ma'ruf tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Beliau lantas
tirakat sambil membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Akhirnya beliau mendapat alamat bahwa tanah yang cocok untuk didirikan pondok adalah tanah yang berada di sebelah barat Sungai Berantas di antara dua jembatan kembar. Alamat tersebut lalu diaturkan kepada mertua beliau, Mbah Haji Soleh. Tetapi mertua dan semua orang kurang setuju dengan tanah pilihan Mbah Ma'ruf yang dikenal sebagai tanah supit urang, yaitu tanah yang berwujud perairan semacam danau atau rawa, tidak berupa daratan. Namun Mbah Ma'ruf tetap pada pendiriannya, memilih tanah tersebut dengan mengungkapkan beberapa alasan, yaitu pondok ini nanti akan memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, dekat pasar. Kedua, dekat sungai. Ketiga, apabila ke timur sedikit kota. Maka alasan tersebut diterima dan jadilah tanah tersebut dibeli. Namun yaitu ingat, ditirakati, diriadoi. Panjenengan kalau akan mendirikan musola, masjid, pondok, hendaknya ya diradoi dulu. Minimal jenengan mau mendirikan rumah, yaitu tanah ditirakati, diriadoi. Ini Mbah Ma'ruf insya Allah umai barokah. Kita lanjut. Setelah tanah tersebut dibeli, maka didirikan sebuah pondok pesantren pada tahun 1901 yang bertempat di sebelah utara. Kini lokasi miladiah yang kita duduki ini. Pondok tersebut diberi nama Kedunglo. Nama Kedunglo berasal dari kondisi tanah waktu itu berupa kedung, semacam danau, dan di sana terdapat pohon lo yang besar, maka disebut Kedunglo. Nah, tapi ada yang menafsiri akhirnya di sini tempat mujahadah. Ini kedunglo, kedungnya loh wong nangis tobat tenggene Gusti Allah. Jadi jelas mitos cerita ini saya potong sedikit bahwa lokasi miladiah ini juga termasuk area Kedunglo Kediri. Namun Allah Subhanahu menggerakkan setelah Mbah Yai kundur ke rahmatullah, ada dari teman pengamal yang mengatakan ini bukan Kedunglo, namanya Kebonan Lor. Ada, itu yang menggerakkan juga Allah, biar mereka. Tapi kita yakin lokasi miladiah tetap ada di area Kedunglo. Adapun komentar yang kurang pas yaitu mengatakan ini bukan lokasi Kedunglo, namun Kebonan Lor. Kita lanjut. Setelah beliau tinggal di Kedunglo, maka berdujunlah para santri ingin menimba ilmu pada beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu sekilas perjalanan beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Jadi mudahnya sanad keilmuan beliau dari tokoh-tokoh para ulama, baik Kiai Mukhtar yang ada di Jepoko bin Kiai Ali Imron, itu sanad keilmuan sampai kepada para ulama-ulama baik di Indonesia maupun di Makkatul Mukarramah. Mbah Yai Soleh Darat juga demikian. Di antara murid Mbah Yai Soleh Darat termasuk Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu juga murid Mbah Yai Soleh Darat. Pun juga demikian Mbah Yai Soleh Langitan sanad ilmuannya juga sampai kepada para ulama-ulama besar. Pun begitu juga beliau Mbah Yai Syekhana Khalil Madura pun juga sampai kepada Imam Nawawi, pun sampai kepada Abu Bakar bin Sato yang menulis I'anatul Thalibin syarah Fathul Mungin sampai ke Syekh Zaini Dahlan. Jadi mudahnya sanad keilmuan beliau Mbah Ma'ruf itu adalah sambung kepada para ulama. Kemudian kita hubungkan dengan sekilas kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alim Sholat Wahidiyah. Ini di kalangan masyarakat sebagian mengatakan Mbah Yai Majid tidak pernah ngaji di mana-mana. Jadi untuk mengantisipasi itu begini,
ketika beliau Mbah Yai Majid seusia belajar, yaitu beliau Mbah Yai Majid itu ketika belajar pertama sekolah ibtidaiyah namun tidak sampai kelas 2, tidak sampai kelas 2. Namun setelah itu beliau Mbah Kiai Ma'ruf memondokkan beliau Hadratul Mbah Yai Qaddasallahu pada waktu itu ke Solo, ke Jamsaran ke Solo, yaitu kepada beliau Mbah Kiai Abu Amar Jamsaran Solo. Kemudian setelah beliau Mbah Yai Majid mondok di Jamsaran Solo genap 7 hari, ditimbali kaya Mbah Kiai Abu Amar. Didhawuhi ngeten, wis Gus panjenengan kondur. Iki mondok nembe 7 dina wis Gus panjenengan kondur. Sambil dititip surat untuk disampaikan kepada Mbah Yai Muhammad Ma'ruf pun beliau juga kondur. Yang kedua, setelah dari Solo Jamsaran Solo, beliau Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf dipondokkan ke Mojosari Nganjuk. Jadi dipondokkan pada saat itu adalah Kiai Zainuddin bin Mukmin. Kiai Zainuddin bin Mukmin. Ini dari Padangan Padangan baratnya itu Bojonegoro. Lah Mbah Yai Zainuddin termasuk menantu dari Mbah Yai Soleh Mbah Yai Soleh Langitan. Ya, setelah beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu an itu mondok di Mojosari genap 7 hari, ditimbali malih kalih Mbah Kiai Zainuddin. Didhawuhi ngeten, Gus sampean sampun cukup, mboten usah mondok, kondur mawon wonten dalem kemawon. Gus Anda sudah cukup, tidak usah mondok, pulang saja di rumah saja. Jadi menurut buku yang saya baca, Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf, Mbah Yai Majid Mu'alif Wahidiyah mondok hanya 14 hari. 7 hari di Jamsaran Solo tempat Mbah Kiai Abu Amar, 7 hari di Nganjuk Mbah Kiai Zainuddin bin Mukmin. Hanya itu. Setelah itu beliau ya pulang. Dawuh Mbah Ma'ruf setelah Mbah Yai kondur ke Donglo, dawuh Mbah Ma'ruf Qaddasallahu kepada Mbah Majid pada tahun itu, dawuh ngeten, wis tak wulang dhewe, saulan padha karo 1000 bulan. Kalau bahasa, kalau begitu kamu saya ajari sendiri, 1 bulan sama dengan 1000 bulan. Jadi gurunya ini adalah langsung Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Jadi sanad keilmuan Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah di samping di Solo, di Nganjuk tadi adalah gurunya langsung beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Lah gurunya Mbah Yai Muhammad Ma'ruf tadi di Cepoko, di Semarang, di Langitan, di Madura, itu sampai kepada para tokoh-tokoh ulama baik yang ada di Pulau Jawa maupun di Makatul Mukarramah. Jadi beliau itu juga sangat alim, sangat alamah. Memang beliau termasuk aulia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keyakinan para kamal demikian. Namun di luar sana ada yang tidak begitu, ya monggo nyumbangkeaken. Tapi kita yakin sanad ilmuwan beliau Mbah Yai juga nyampe kepada ulama-ulama salafus soleh. Lahumul Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mengakhiri materi saya sampaikan itu sanad keilmuan. Adapun nasab dzuriyah secara ringkas dari buku yang saya baca bahwa beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf itu nasab mulai dari sampai kepada Mbah Kiai Muhammad Ma'ruf adalah urutan yang ke-31. Maka nyampe kepada Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf adalah urutan yang ke-32. Putra-putra beliau otomatis urutan yang ke-33. Ini nasab dzuriyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita akui bersama keampuhan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Bahkan nyun sewu hadirin, beliau merupakan profesor doa. Doanya adalah ampuh. Barang siapa yang mengamalkan doa-doa beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an niki mboten usah tanpa tirakat. Doanya niku istiqomah niku mandine mboten kaprah. Sering didhawuhkan oleh para ulama-ulama kita seperti halnya panjenenganipun Kiai Haji
Nurul Huda, ini dari Peloso. Ini juga sudah menyampaikan, bahkan di YouTube juga ada. Beliau merupakan profesor doa, beliau merupakan ahli di bidang doa. Memang sebelumnya tirakat-tirakat beliau luar biasa para hadirin hadirat. Bahkan tadi dikatakan di saat beliau tirakat di makom-makom, niki tidak naik apa-apa, cukup jalan kaki sampai beratus-ratus kilo itu hanya ditempuh dengan jalan kaki. Sampai tadi dikatakan akhir di Bujuk Sangka tadi ya, Bujuk Sangka, sehingga belum menemukan atau belum ada cita-cita yang diharapkan oleh Mbah Yai Muhammad Ma'ruf tentang masalah ilmu laduni. Tapi dengan pulangnya ke pondok Bangkalan ke Syekhinal Khalil, sehingga Mbah Ma'ruf didhawuhi lek pengin tujuanmu iki berhasil moro nenggone Syekh Abu Syamsuddin. Tadi sudah dikatakan. Lah sementara Syekh Abu Syamsuddin terkenal dengan bujuk tongkat, bujuk apa ini? Katong. Ah ya, bujuk latong. Bujuk latong. Ini terkenal, Mbah Yai Abu Syamsuddin itu terkenal dengan julukan bujuk latong. Ya yuk medune ngono aku kan. Jadi di sana untuk mengkhatamkan, suruh mengkhatamkan Al-Qur'an sekali duduk. Bahkan tidak boleh batal. Padahal ini sekali duduk harus khatam. Ini juga berat untuk menahan kentut, itu juga berat sekali ini perjuangan. Ya, sehingga yang dicapai Mbah Ma'ruf alhasil berhasil untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Disitulah baru munculnya ilmu laduni yang diberikan Allah Subhanahu wa taala oleh Mbah Ma'ruf. Semua ditanya sama Mbah Yai Syekhinal Khalil, Ma'ruf, lek kowe pengen ilmu laduni ndak sembarang ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kamu membuka kitab, itu sudah mendapatkan ilmu laduni. Itu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Injih Yai. Lek pengen ngono, moro ning ngene Mbah Yai Syamsuddin. Itu tadi sudah diterangkan bahwa di situ baru mengkhatamkan sekali duduk. Dan alhamdulillah para hadirin hadirat, dengan tekad bulat perjuangan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Bahkan nyun sewu, banyak ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah mengamalkan ilmu laduni dari beliau Mbah Yai Muhammad. Terbukti apa? Terbukti wasilahnya kepada Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Ini. Dan lagi tadi dikatakan bahwasanya di saat mondok di Mbah Yai Syekhinal Khalil itu sudah dikatakan, tadi disuruh makan dan sebagainya, wah ini calon ngenteni ilmuku. Tapi pernah beliau Mbah Yai Muhaimin niki pernah bercerita di saat itu, Mbah Ma'ruf itu saat-saat mondok di sana di Yai Khalil Bangkalan, ini di saat beliau Mbah Yai Syekhinal Khalil niku ngaos, niku tahu-tahu di saat itu hari itu juga tidak ngaji. Cuman Mbah Yai Khalil dawuh gini, para santri, siapa yang tadi malam berani-beraninya mengumpuli istri saya? Spontan semua santri ya terkejut. Kok ada santri yang mengumpuli istrinya Mbah Yai? Ini kan dia terkejut sekali. Ya, dengan jujurnya Mbah Yai Muhammad Ma'ruf ini ngacung. Ternyata di malam harinya betul terjadi seperti itu, tadi bermimpi. Inilah para hadirin, tanda bahwa semua ilmunya Mbah Yai Syekhinal Khalil dimiliki oleh Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Di sini ini. Sehingga
pada saat itu juga Mbah Yai Ma'ruf suruh pulang dengan berenang sampai Perak. Ini dipanggil lagi sama Mbah Yai Khalil Ma'ruf Balio. Tapi Mbah Yai Khalil bilang pada santri-santrinya, nanti kalau ada pencuri masuk sini tangkap. Sehari itu sampai besok ada pencuri masuk, mboten wonten Yai, tidak ada Yai. Tanya lagi, ada orang yang masuk? Enggak ada Yai. Ini yang ada yang masuk Gus Ma'ruf nih kembali lagi. Yo kuwi maling, kita maling nyolong ilmuku. Bahasanya Mbah Yai Khalil, bahasanya Yai Kiai ngoten niku. Jadi memang wakila ilmunya Mbah Yai Khalil Bangkalan niku semuanya dilimpahkan oleh kepada Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Sehingga disuruh pulang lagi. Setelah pulang sampai di tengah-tengah laut, ini renang para hadirin. Tapi wakila ada yang mengatakan tidak renang, naik pelapah kelapa. Begitu ada yang jalan kaki di atas air. Begitu kembali sampai jalan Ma'ruf Balio. Ini Mbah Yai Khalil juga memberikan tahu kepada santri-santrinya. Santri, kalau ada macan atau harimau masuk pondok, jangan dibunuh, pegang aja. Ditanya, ada harimau? Tidak ada. Lah, ada yang masuk? Ada? Enggak ada. Cuman Gus Ma'ruf kembali lagi. Yaitu macannya, itulah macan Kediri, macan Jawa, katanya Mbah Yai Khalil. Begitulah para hadirin hadirat kehebatan Mbah Yai Ma'ruf pendiri Pondok Kedungulu Kediri, yang konon juga diakui oleh para ulama salaf, ulama di seluruh Indonesia itu mengakui sekali keberadaan, keampuan, bahkan juga tirakatnya, bahkan juga kealimannya Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an ini. Pun juga para hadirin, di saat Mbah Yai Ma'ruf juga ikut serta di dalam peperangan 10 November. Di saat peperangan itu ada suatu proses keanehan, keunikan di saat Mbah Yai Ma'ruf ini memberikan bekal keampuan atau bekal pengisian kepada santri-santri atau kepada orang-orang yang ikut perang tatkala itu. Hanya apa? Disuruh minum air jeding yang sudah didoai oleh beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang dialami oleh Kiai Nawawi. Di saat di 10 November itu kena martil di punggungnya. Tapi apa yang terentong? Ya, martil yang sebesar ontong ini nempel di punggung, ini ngecap ini di punggungnya Kiai Nawawi. Begitu juga Mbah Yai Hamzah yang pada saat itu juga sudah kena doanya Mbah Ma'ruf, itu kakinya kena bom tapi juga tidak apa-apa. Nah ini dulu memang diakui panjenenganipun Mbah Yai Nuruddin ini sowan. Yang biasa Mbah Yai niku gelak ketawanya mboten ngakak kados kula jenengan. Tapi namung lek nguwak tenan namung wel itu. Itu disampaikan bahwa apapun yang sowan di situ dan apapun yang didahulukan oleh Mbah Ma'ruf itu terjadi pada orang itu. Wah, kowe sok dadi ngene, dilalah suatu saat jadi seperti itu. Ada di pondoknya Mbak di Kedunglo di zaman Mbah Ma'ruf. Ini Bapak Mahlakin, ini termasuk adiknya Yai Rohan Sanusi, pernah mondok di Kedunglo. Tapi beliau ini suka kalau ada apa-apa ini dikerjain, ada apa-apa dikerjain. Ketahuan Mbah Ma'ruf, tak lihat-lihat kamu sering ngerjain sesuatu, oh kamu bisa jadi cukang, pulang dari pondok ya nukang. Jadi apapun, bahkan apa itu ada elektro yang rusak dibetulin bisa, apapun ya, hal-hal yang seperti inilah berarti dawuh daripada beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an ini adalah yaqadatan Quran. Bahkan doa-doanya dari doa Arab dicampur dengan Jawa, bahkan ada doa Mbah Ma'ruf yang di situ kita atau yang berdoa di situ tidak diberi suatu penyakit, bahkan dijauhi dengan penyakit. Ini Mbah Ma'ruf mendapatkan doa ini dari Makkatul Mukarramah di saat beliau tindak di Makkatul Mukarramah.
Ini berjumpa dengan habaib. Peristiwa itu pada saat Mbah Yai Majid di saat bayinya mau diminta oleh habaib itu, tetapi dengan berkat Mbah Nyai Hasanah tidak memperbolehkan Mbah Yai Majid diminta oleh habaib itu. Habaib itu yang memberikan supaya diberi kesehatan. Wazidkum kuwatan ila kuwatikum wala tatawallau mujrimin. Di saat kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, di situ ada aman wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum wala tatawallau mujrimin, dibaca 3 kali tidak bernafas. Dawuhipun Mbah Ma'ruf itu tidak terjaga dengan penyakit. Jadi kita tahan dengan penyakit. Jadi tidak diberi penyakit apapun, tidak mampu menempel. Ini alhamdulillah. Jadi di situ memang Mbah Ma'ruf jarang gerah. Beliau jarang gerah fatal, jarang. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Banyak hal yang didahulukan tadi di dalam buku-buku ini, di antaranya pun juga kepribadian beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Sedikit saya bacakan di sini. Konon Mbah Yai Ma'ruf radhiyallahu an terkenal memiliki temperamen yang keras. Sak kerasan Mbah Ma'ruf. Ini Mbah Ma'ruf sangat menghargai seorang istri, Mbah Yai Hasanah. Mbah Yai Hasanah pun dawuh napa Mbah Ma'ruf pilih ndelike ngoten. Jadi sampai di situ. Jadi luar biasanya Mbah Yai Hasanah. Di samping keampuhan Mbah Ma'ruf, Mbah Yai Hasanah niki luar biasa. Nah, ini dan kita akui bersama, sehingga dengan lahirnya beliau mu'alif sholat wahidah qaddasa sirrah radhiyallahu an itu dulu juga diawali dari mimpinya Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Ini Mbah Yai Muhammad dawuh, Mbah Ma'ruf nalika Mbah Yai Hasanah ngandung atau hamilnya Mbah Yai Majid, pada saat itu Mbah Ma'ruf dilalah diberi mimpi. Mimpi niku terbang di awang-awang, terbang keliling ke seluruh jagat dengan kencing. Aku ngipi kok ngene. Ternyata lah disitulah peristiwa itu terbukti bahwa lahirnya beliau mu'alif sholat wahidah qaddasa sirruhu radhiyallahu an ini adalah memberikan melalui sholawat yang ditaklif oleh beliau mu'alif sholat wahidah, sholawat wahidiyah. Okay, sebagai menjadikan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sampun. Menurut Kiai Bedowi, temperamen Mbah Ma'ruf radhiyallahu an menurun kepada cucunya yaitu Kiai Haji Abdul Latif Majid. Kalau Mbah Ma'ruf radhiyallahu an sedang marah pada seseorang, ya marah betul. Bahkan kalau beliau sedang marah dan sempat mengeluarkan kata-kata celaka, maka orang yang dimarahi akan celaka. Ini benar. Juga ada orang yang sedang datang atau sowan kepada Mbah Ma'ruf. Kok di situ dilalah dari belakang, Mbah Yai Hasanah tidak memberikan apa-apa, tidak mengeluarkan kopi atau apa. Itu langsung tamu itu diusir. Tamu itu seketika diusir sama Mbah Ma'ruf karena kamu kesini tidak memberi barokah, pulang. Nah, sampai di situ kekerasan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf sampai di situ. Ini pernah saya mendapatkan cerita ada tamu yang di situ diusir karena di saat tidak biasanya namanya tamu, yang punya rumah biasa memberikan sesuatu, menghargai. Tetapi di situ lah dilalah pas nenek. Niku tamu nih ndak nggawa barokah. Lek jenengan niku duweni tamu kok dilalah renek apa-apa nggih. Nderek Mbah Ma'ruf diusir mawon. Tapi mboten ngoten. Temperamen yang keras barangkali disebabkan karena sejak kecil beliau sudah yatim piatu dan kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apalagi untuk bertahan hidup beliau harus bekerja keras dibarengi tirakat para hadirin, sehingga dapat dipastikan beliau lebih banyak puasa daripada tidak. Bahkan tadi dikatakan sampai-sampai perut aja dibilang
sampai-sampai mulut aja dibilang. Ini Mbah Ma'ruf. Sehingga betul-betul seakan-akan kayak kalau tidak ada qadarnya Allah, ada perintah makan, seakan-akan kayak enggak makan. Mbah Ma'ruf radhiyallahu an semasa hidupnya senang bersilaturahim. Karena itulah beliau sering meninggalkan Pondok Gedonglo untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, bahkan orang-orang biasa dalam waktu yang lama. Sifat-sifat yang lain, beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an adalah orang yang terbuka. Segala peristiwa yang terjadi pada beliau radhiyallahu an hampir semua diceritakan pada keluarga beliau dan murid-murid kesayangannya. Mengetahui perjalanan hidup gurunya dari yang sifatnya umum sampai yang pribadi. Kepada para santrinya beliau sangat prihatin. Karena itu seluruh santri-santri beliau sendiri yang mendidiknya hingga si santri menjadi orang. Kedekatan beliau dengan para santri tak ubahnya seperti seorang ayah kepada anaknya. Karena itu beliau sangat dihormati dan disayangi oleh para santrinya. Mbah Ma'ruf juga terkenal sangat dermawan dalam hal harta maupun doa-doa Mbah Ma'ruf. Dipastikan semua orang yang meminta harta maupun doa kepada beliau tidak pernah ditolaknya. Pernah suatu ketika beliau memberi ongkos kepada orang yang ingin bergaji, padahal di waktu yang sama putra beliau Gus Majid pada saat itu beliau Mbah Yai Mu'alifat Wahidah Qaddasasirrahudaan berada dalam kemiskinan. Ketika ditanya mengapa uang untuk ongkos naik haji itu tidak diberikan saja kepada putranya, dengan penuh makna beliau menjawab, Yun Sewu, saya menirukan di buku ini, Majid itu anak soleh, dia ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tamu yang kelaparan beliau beri makan hingga kenyang. Yang jelas siapapun yang pernah hidup di zamannya dan meminta tolong pada beliau merasakan betapa beliau seorang yang sangat prihatin pada sesamanya. Ini akhlakul karimah beliau yang memberikan contoh kepada kita bersama, terutama kita sebagai pejuang kesadaran fafirillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita juga meniru, di samping akhlak juga meniru daripada apa yang telah dicontohkan beliau kepada kita, baik itu tirakatnya, baik itu ilmunya, baik itu cara mentelaahnya. Ini semuanya, ayo mari kita sebagai pejuang di dalam penerus perjuangan kesadaran fafirillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus paling tidak mengikuti jejak apa yang sudah dituntunkan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Bahkan seringkali beliau Hadratul Mukarram Romo Yai niki mendahulukan kepada kita, kalau ada yang sowan nggih nggih monggo sekalipun kepeksan nggih poso kepeksan. Ini berarti kita seakan-akan ayo kita ini disuruh puasa seperti halnya Mbah Ma'ruf di dalam perjuangannya, di bidang teriakatnya kados ngoten niku. Jadi kita tinggal enak, kita tinggal mengamalkan kare enake, tapi tidak ada salahnya bila mana kita juga ikut serta di dalam tirakat-tirakat seperti apa yang dilakukan oleh beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Nyun sewu para hadirin hadirat, kula kinten menambahi daripada panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khalil Baitawi. Ini selanjutnya wakdal yang masih tersisa ini untuk dialog interaktif, baik yang ada di majelis tempat lainnya Salat Wahidah Gedung Gede Melatiah ini maupun di yang ikut Zoom di daerah-daerah masing-masing. Menjelang beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf suwun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, banyak wasiat-wasiat yang disampaikan kepada para santrinya. Di antara wasiat beliau yang sehubungan akan lahirnya sholawat wahidiyah. Pada suatu hari famili beliau Mbah Khomsah, famili sowan kepada Mbah Yai Muhammad Ma'ruf,
matur pohon doa restu akan mengikuti biat thariqah yang dihadiri oleh Kiai Romli. Ini Mbah Komsa ini sowan kepada Mbah Ma'ruf mohon restu akan biat thariqah yang dihadiri oleh mursyidnya yaitu Mbah Yai Romli Al-Maghfurlah radhiyallahu anhu. Kemudian Mbah Ma'ruf beliau dawuhnya Mbah Ma'ruf kepada Mbah Komsa, Sah, jangan ikut biat thariqah. Thariqah itu berat untuk orang yang punya uang, ndak kuat. Sepeninggalku nanti di sini, yakni Kedunglu, akan ada sholawat yang baik. Tunggulah, kamu akan menjumpai sholawat itu. Ini wasiat Mbah Yau kepada Mbah Komsa tadi. Terbukti 7 tahun setelah Mbah Ma'ruf wafat, sholawat yang dinantikan yakni sholawat Waqidiyah lahir. Maka seluruh keluarga Mbah Komsa langsung mengamalkan sholawat Waqidiyah. Ini wasiat beliau Mbah Yai Ma'ruf. Pun juga mungkin dari Bapak nanti buahnya termasuk Mbah Yai Khalid juga telah mendawuhkan akan adanya sholawat Waqidiyah. Yang paling akhirnya kepulangan Mbah Ma'ruf, akhirnya pada hari Rabu Wage ba'dal maghrib di bulan Muharram tahun 1375 Hijriah atau 1955 Masehi, beliau menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Dan pada hari Kamis beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Kedunglu sebagaimana permintaan beliau sendiri. Untuk itu mari kita baca Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah.